saudara-saudari sekalian. Pada sesi kali ini saya akan membagikan refleksi saya mengenai Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Di dalam Injil ini berbunyi seperti ini. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Dia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Kristus, telah kita simak bersama bagaimana seruan permintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Kasihilah musuh-musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya di dalam kehidupan sehari-hari kita, terkadang kita melewati berbagai persoalan hidup, ya bersama dengan teman-teman di sekitar kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar lingkungan hidup kita. Jadi terkadang kita hanya dengan percecokan sedikit kita membuat seseorang yang tidak bisa berbicara lagi dengan kita, tidak bisa berbuat baik dengan kita, ya, tidak bisa berkata-kata lagi, ataupun tidak bisa saling sapa, saling menyapa satu sama lain. Hal itulah yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa seperti apapun kita benci dengan orang lain, seperti apapun masalah kita dengan orang lain, ataupun seberapa besar perbuatan orang lain terhadap kita, kita tetap saling mengasihi, saling berbagi, dan saling mencintai. Kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa ketika kita saling mengasihi musuh-musuh kita dan berdoa bagi mereka, maka dengan demikian kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga, sebab Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Jadi Tuhan Yesus ini mengajarkan bahwa Allah itu sangat maha adil. Allah itu tidak memisah-misahkan, tidak ada pilih kasih bagi Allah. Bagi Allah, semua manusia itu adalah makhluk ciptaannya yang mulia. Allah telah menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia itu sendiri. Maka dari itu, Allah menginginkan supaya di antara manusia itu juga saling mengasihi, saling mencintai, tidak ada permusuhan. Allah itu sungguh adil, tidak ada istilah pemisahan bagi orang-orang yang memiliki perbuatannya tersendiri atau memiliki perbuatan yang jahat itu tersendiri. Allah tidak membuat suatu pembedaan seperti itu, tapi dari Yesus mengajarkan bahwa Allah itu sangat berbelas kasih. Keadilannya sungguh terlimpah atas diri manusia dan juga kebijaksanaannya. Tuhan Yesus juga ingin mengajak kita bahwasanya sebagai seorang manusia yang lemah, tentunya kita tidak boleh memandang sesama itu dengan menganggap remeh seperti dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita memiliki kelebihan yang melampaui orang lain, sehingga kerap kali kita itu menganggap sesama itu lemah, kita itu yang paling terbaik. Namun Tuhan ingin mengajak kita supaya kita hidup seadanya, hidup sesederhana mungkin, sehingga kita menciptakan suasana yang baik bagi kehidupan di sekitar kita dan teman-teman yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian daripada itu, Tuhan Yesus juga ingin mengajak kita supaya kita tetap setia dengan apa yang kita imani, kita tetap setia dengan apa yang kita yakini,
akan kemurahan Allah itu sendiri melalui perbuatan dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di mata Tuhan kita sering berdoa, kita sering berbagi, kita sering mengasihi juga sesama, terus sering berbuat baik terhadap lingkungan sekitar ataupun terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan. Tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kehadiran tindakan itu dari dalam hati kita, dari dalam diri kita. Kita diajak untuk berbuat sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah bagi kemurahannya, bagi kemuliaannya. Kita diajak untuk berpasrah juga kepada kehendak Allah itu sendiri, sebab Sang Penyelenggara hidup itu sendiri yang menentukan bagaimana suasana hidup kita, bagaimana keadaan hidup kita di masa yang akan datang. Tetaplah bersyukur dan tetaplah saling menghargai antara sesama manusia. Jadi saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Kristus, pada refleksi kali ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama untuk saling berbagi, saling mengasihi, dan tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan di antara kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun orang yang menurut kita tidak suka dengan kita, tapi cintailah dia, hargailah dia, dan suatu saat kita akan mendapatkan sukacita, mendapatkan damai dan ketenangan dalam menjalani hidup sehari kita. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan refleksi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang menyinggung hati dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sekali lagi, kita tetap berbenah diri, kita tetap mempersembahkan diri kepada Allah sesuai dengan kehendak. Terima kasih.